Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil nabi wa rasulullah. Raditu bil amma wa bil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina la taqatu min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Subhanallah. Saya Nabi Guru Ketua Dharma Wanita unit pelaksana masyarakat, saya nanti pengurus dan seluruh anggota dari Dharma Wanita UP masyarakat, rekan-rekan yang saat ini hadir, penyuluh agama dan semua stakeholder yang mungkin hari ini bisa ikut serta di dalam kegiatan hari ini. Bersyukur kiranya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melakukan silaturahim melalui rapat rutin ya Bu ya. Rapat rutin tiap 2 bulan sekali, 2 bulan atau 3 bulan sekali. Semuanya kalau kita niati sekedar rapat percuma rutinnya, karena itu niatkan ini sebagai upaya kita untuk silaturahim, menjalin silaturahim, karena dengan silaturahim itulah maka akan keberkahan itu akan kita dapatkan. Dan kalau kita sekedar niat untuk rapat saja menjemukan, apalagi yang jauh yang dari Jember sana itu, dari Jember ke sini, percuma, tenaganya entek, biayanya habis kan gitu kan, korban tenaga, korban harta, waktu dan sebagainya. Kalau sekedar untuk rapat saja percuma. Karena itu upayakan ini sebagai wujud kita membangun silaturahim, membangun satu komunitas, kekuatan komunitas kita ini supaya lebih solid. Itu insya Allah akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Saya itu kalau diminta untuk bicara soal keluarga sakinah, ya sementara mustamiknya itu satu pihak itu kayaknya jomplang gitu. Karena membangun keluarga sakinah itu tidak bisa ibarat orang bertepuk itu pakai sebelah tangan, itu nggak bisa, harus 2 tangan, harus bersambut. Artinya ketika kumpulan ibu-ibu ini kita berikan pemahaman tentang keluarga sakinah, maka bapak-bapaknya juga harus ikut, mestinya gitu. Sehingga ada pemahaman yang berimbang antara ibu dan bapak. Tidak ada misalkan nanti yang dipersalahkan kok ibu toh, nanti yang kalau komunitas ibu kan yang disalahkan bapak toh gitu kan, yang nanti bicara di bapak itu komunitas bapak, yang disalahkan kok ibu toh, bukan begitu. Karena itulah maka ya harapan kami sebenarnya pemahaman tentang ini ya terintegrasi, semuanya bisa mengikuti. Nah, akan tapi baiklah, karena ini adalah memang forumnya ibu-ibu, paling tidak hal-hal yang bersifat umum, yang itu saya mewakili pikiran-pikiran pria. Jadi pikiran-pikiran pria, sehingga nanti kalau menguntungkan ya sesungguhnya pria itu menguntungkan gitu. Tapi kalau kemudian merugikan, ya pahami itu sebagai upaya kita untuk mendapatkan pembanding-pembandingnya. Terus sekalian di awal tadi saya sitirkan salah satu ayat yang terdapat di dalam surat
An-Nisa ayat 9. Allah itu mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita ini punya rasa takut, punya rasa khawatir bahwa kita ini kan tidak selamanya hidup loh. Suatu saat pada titik tertentu kita ini akan meninggalkan dunia ini. Nah, disitulah Allah itu mengingatkan kita sejak dini bahwa agar kita ini yang suatu saat akan meninggalkan dunia ini punya rasa khawatir, punya rasa takut akan keadaan anak-anak setelah kita, orang-orang setelah kita. Ya, kalau kita lihat di kita pahami dari sisi keluarga kecil, maka hendaklah kita takut dengan anak-anak kita pasca kita tinggalkan. Kata Allah apa? Jangan sampai mereka memiliki atau kita meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu yang gimana? Ya, generasi yang tidak memiliki kompetensi, generasi yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dari sisi akidahnya, keimanannya, generasi yang tidak memiliki ketahanan di dalam fisiknya, generasi yang tidak memiliki ketahanan di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang harus kita takutkan. Jadi ya, sementara sekarang ini suasana sudah sangat terbuka. Keterbukaan ini memang tidak bisa kita hindari ya Bu ya. Jadi keterbukaan ini sudah tidak bisa hindari. Anak-anak kita bisa pegang HP kapan saja, di mana saja. Kadang pakai kontrol kita, kadang juga tidak pakai kontrol kita. Nah, yang kita khawatirkan kan ketika mereka tidak di bawah kontrol kita, maka yang terjadi apa? Wallahu alam bisawab. Mereka bisa searching kemana saja. Nah, itu yang sangat berbahaya. Maka hendaklah kita takut dengan generasi yang seperti ini. Mereka yang tidak lagi kenal agamanya, mereka yang tidak kenal lagi dengan Tuhannya, mereka yang tidak kenal lagi dengan orang tuanya. Sering di sini saya sampaikan kepada manten-manten itu, Anda pengen tidak punya anak-anak yang selalu bibirnya basah dengan doa untuk kedua orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pengen Pak? Kalau pengen maka awali dengan doa ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Nah, ibu-ibu sekalian, sebenarnya kita harapkan di dalam keluarga itu kan itu kan. Di dalam keluarga itu ada keterkaitan antara suami, istri, anak-anak, keluarga inti ini untuk membangun sebuah keluarga yang bagaimana yang dikehendaki. Kebahagiaan yang kita harapkan itu kan bukan sekedar kebahagiaan yang di dunia saja. Kebahagiaan yang kita harapkan itu adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapan kita itu begitu. Maka kita harus ingat fungsi keluarga itu salah satunya nanti yang fasilitator itu apal ada tujuh fungsi dalam keluarga. Apa fungsi? Salah satunya adalah fungsi yang pertama, keluarga itu adalah fungsi biologis. Fungsi biologis artinya Allah mentakdirkan manusia ini dengan untuk bisa berkembang biak dengan baik, nasabnya jelas, kemudian pendidikan juga jelas, itu adalah dengan melalui perkawinan. Orang bisa aja bertumbuh berkembang pribadinya dalam artian dari 2 menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, artinya turun anak-anak itu tidak melalui perkawinan bisa. Akan tetapi agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama kita itu untuk mengatur agar dari sisi nasab, garis keturunan itu memiliki kejelasan.
maka anak-anak yang terlahir dalam rumah tangga yang benar, maka dia akan memiliki kesehatan yang lebih bagus, sehat mentalnya, insya Allah juga sehat jasmaninya. Sehat mentalnya kenapa? Karena dia punya ayah, punya ibu, punya orang-orang yang diteladani. Jadi punya ayah, punya ibu, yang orang-orang yang diteladani, orang-orang yang membimbing mereka. Dan ayat yang tadi itu sebenarnya adalah ayat yang terkait dengan persoalan kewarisan sebenarnya. Tapi kita tarik dalam perspektif yang lebih ini di dalam keluarga kita, bahwa mereka butuh pendidikan yang lebih baik buat anak-anak kita. Jadi fungsi biologis untuk pengembangan ras manusia itu butuh lembaga yang namanya perkawinan, lembaga yang namanya rumah tangga. Biar apa? Bapaknya jelas, ibunya jelas. Ini beberapa hari ini kita kita nangani kasus-kasus orang yang nikah tapi ayah dan ibunya bukan ayah ibu kandung. Ayah dan ibunya adalah ayah ibu angkat. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya tugas di Gending itu pernah menemukan seorang anak yang nikah, gitu ya, anak nikah itu walinya adalah maunya saudaranya karena ayahnya meninggal. Tapi 2 minggu sebelum akad nikah itu ada informasi yang sangat mengerikan menurut saya. Kenapa? Karena larang-larangnya begini. Seorang laki-laki punya istri, kemudian punya anak 2, salah satunya laki-laki. Nah, bapaknya ini menikah lagi dengan seorang perempuan, punya anak 5. Mesti. Jadi istri yang kedua ini anaknya 5. Terus ketika meninggal, bapaknya meninggal ini, anak dari bapak dan ibu yang pertama ini yang laki-laki itu menikahi ibu kedua, ibu sambung. Jadi itu terjadi gitu loh. Nah, ini punya anak 2. Jadi dengan ibu kedua ini, dengan ibu sambungnya ini, si anak ini punya putra putri 2, laki-laki dan perempuan. Itu pada pernikahan terdahulu ini saling mewali. Nah, kebetulan kemarin kok informasinya masuk ke saya, kemudian itu yang kemudian kita cancel untuk pelaksanaan perwaliannya itu, sehingga walinya adalah wali akhir. Nah, ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh, dan ini kenyataan, bukan cerita doa kata orang Jakarta, bukan cerita gitu, tapi ini kenyataan bahwa ada seorang anak menikahi ibu tirinya, kemudian anaknya menghasilkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan yang saling mewali. Padahal ini kalau kemudian kita nikahkan dengan wali saudaranya ini, pernikahan itu menjadi tidak sah. Dan ini ditutupi oleh keluarganya. Belum lagi ini contoh-contoh lagi ya. Belum lagi ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan sampai sekarang disembunyikan. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ternyata ini adalah saudara kandung. Jadi saudara kandung. Kenapa? Karena si A dengan si B ini dipisahkan, diambil anak, diaktekan ya, contohnya itu diaktekan dengan ayah angkatnya itu menjadi anak kandung. Nah, yang sini tetap diasuh oleh orang tua aslinya. Itu. Suatu saat mereka dewasa, ketemu, saling cinta, saling sayang, kemudian ayo wes nikah, kan begitu. Nikah. Nah, sementara ketika sudah di sini, kemarin yang sekarang geger itu
yang Karanggeger itu sama ayah ibunya ditinggal sudah. Katanya mau 1 bulan atau 1 tahun mau disambangi, ternyata sampai mereka nikah untuk yang kedua kali tidak pernah ketemu lagi dengan orang tuanya. Nah, itulah jadi fungsi keluarga itu adalah dalam rangka memperjelas nasabnya, membangun karakter mereka, anak-anak itu sehingga menjadi anak-anak yang benar. Nah, kemudian yang kedua, fungsi keluarga itu adalah fungsi edukatif. Jadi bagaimana di dalam agama kita itu kan begini, umi, ibu itu adalah madrasah